Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anak. Pagi, Selamat siang, siang Ibu. juga, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat Baik. tidak? Masih. Walaupun ini pembelajaran terakhir, tetap semangat ya anak-anak. Nah, Iya, Ibu. selanjutnya. Speaking ituin aja kali ya. Speaking. Kita ice breakingnya tepuk semangat aja ya. Pada tahu nggak tepuk semangat? Tahu, Ibu. Oke. Kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Nah, setelah kita ice breaking, maka kita memulai masuk kepada pembelajaran inti, maka kita berdoa terlebih dahulu kepada Puja, dipersilahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Puja. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Yang pertama, Rizkika Ramadhani. Hadir, Ibu. Tiara Ananda. Hadir, Ibu. Nasrina Muhbita. Nasrina lagi ada kendala, Ibu. Oke. Fatiatul Rizkia. Iya, Ibu. Mahfuzah. Hadir, Rizky Bu, Puja, Khairatun Bu. Nisa. Hadir, Bu, Rizky, Bu. Naya Novia Indriani. Hadir, Bu. Sarah Nur Rahmah. Ada kendala Sarahnya? Bilang hadir nggak? Ada, Bu, Sarah, Bu. Ada, Bu. Oke. Baik, alhamdulillah semuanya dapat hadir pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, masuk kepada pembelajaran. Kita akan mempelajari getaran, gelombang, dan cahaya. Nah, adapun capaian pembelajarannya, peserta didik memahami fenomena gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian gelombang bunyi dan menyebutkan minimal 3 sifat bunyi beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian cahaya dan mengidentifikasi minimal 3 sifat cahaya disertai contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu mengamati demonstrasi virtual sifat bunyi dan cahaya serta menyajikan hasil diskusi secara sistematis melalui platform daring. Keempat, peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan sifat bunyi dan cahaya dalam teknologi sehari-hari seperti kacamata, periskop, sonar, dan USG dengan kritis dan bernalar. Nah, ini ada langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama, persepsi, kedua, trigger, ketiga, materi, 4 video, 5 Q&A, 6 diskusi, 7 review, 8 kuis, 9 pengayaan, 10 kesimpulan, dan terakhir, penutup dan refleksi. Nah, ini bisa dilihat
gambarnya apa aja? Ada yang bisa menjawab? Sepertinya belum ada itu ya. Yang pertama ini ruang musik, yang kedua kapal selam. Nah, kedua gambar ini nanti akan punya hubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada trigger. Siapa yang mau menjawab? Pertama, kenapa suara di dalam gua terdengar berulang-ulang? Karena tertutup, Bu. Kenapa? Oke, karena dia bergema ya. Yang kedua, kenapa pensil dalam air kelihatan patah, nggak lurus? Karena ada pemantulan cahaya, Bu. Oke, benar. Nah, terakhir, dari mana datangnya warna-warna pelangi? Dari air dan cahaya, Ibu. Oke, benar, Zara. Pada Nana menjawab tadi, kalian semua hebat bisa menjawab pertanyaan ini. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep getaran. Definisi getaran adalah gerakan bolak-balik benda di sekitar titik keseimbangan. Contoh, ayunan di taman bermain dan senar gitar yang dipetik adalah contoh getaran. Komponen utamanya amplitudo, frekuensi, dan periode adalah komponen penting dalam getaran. Nah, ini jenis-jenis gerakan getaran. Ada gerak getaran harmonik sederhana, yaitu getaran gerakan bolak-balik benda di sekitar titik keseimbangan. Terus getaran teredam. Amplitudo getaran berkurang seiring waktu karena gaya gesek atau hambatan. Terus getaran paksa, getaran yang dipengaruhi oleh gaya luar yang bekerja secara periodik. Nah, ini sifat-sifat getaran tadi, amplitudo itu simpangan terjauh benda dari titik keseimbangan menentukan energi getaran. Yang kedua, frekuensi, jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik, diukur dalam hertz. Periode waktu yang dibutuhkan untuk 1 getaran lengkap, kebalikan dari frekuensi. Terus energi, getaran memiliki energi potensial dan kinetik yang berubah secara periodik. Nah, ini ada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dan mentransfer energi tanpa memindahkan medium. Terus hubungannya, gelombang terbentuk dari getaran yang merambat melalui medium tertentu. Contoh, gelombang air, gelombang suara, dan gelombang cahaya adalah contoh umumnya. Apakah ada dari anak-anak ibu yang mau membacakan jenis-jenis gelombang? Ya, aku, Bu. Oke, boleh Kika. Silahkan. Jadi, jenis-jenis gelombang itu ada 4. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu merambat tegak lurus terhadap arah getarannya. Contohnya gelombang tali. Nah, yang kedua ada gelombang longitudinal. Longitudinal, yaitu merambat searah dengan arah getarannya. Contohnya gelombang suara. Nah, yang ketiga ada gelombang transversal, yaitu membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya gelombang air dan juga suara. Nah, yang terakhir ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium. Contohnya itu gelombang radio. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih Kika telah membacakan. Selanjutnya, nih ada gelombang bunyi. Bunyi bagi makhluk hidup, tidak semua bunyi terdengar oleh manusia. Bunyi di bawah 20 Hz tidak terdengar oleh kita karena rentang pendengaran manusia adalah 20-20.000 Hz. Berdasarkan frekuensi bunyi dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama infrasonik di bawah 20 Hz dapat didengar oleh hewan tertentu. Yang kedua audiosonik. Nah, ini baru bisa kita dengarkan yaitu 20-20.000 Hz dapat didengar manusia. Kalau ultrasonik itu di atas 20.000 Hz dapat didengar oleh kelelawar dan anjing.
Nah, sekarang kita masuk kepada materi cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, cahaya memiliki sifat gelombang dan partikel atau foton. Kecepatan cahaya itu merambat dengan kecepatan 2,9 meter per detik dalam ruang hampa. Nah, ini ada sifat-sifat dari cahaya. Refleksi pemantulan. Cahaya dapat memantul ketika mengenai permukaan yang halus. Kalau refraksi, ini yang pensil tadi, pembiasan. Cahaya dapat membelok saat melewati medium yang berbeda. Difraksi, penyebaran. Cahaya dapat menyebar saat melewati celah atau mengelilingi benda. Polarisasi, penyaringan. Cahaya dapat dibatasi arah getarannya menghasilkan cahaya terpolarisasi. Nah, ini ada alat-alat optik. Yang pertama, mikroskop. Alat untuk melihat benda-benda mikroskopis dengan perbesaran tinggi. Itu untuk bisa melihat kuman, bakteri, dan lain-lain. Nah, kalau teleskop digunakan untuk mengamati benda-benda langit yang jauh, seperti melihat bulan, bintang, dan sejenisnya. Nah, ini kamera yang sering kita gunakan. Kamera menangkap dan merekam gambar menggunakan prinsip pembiasan cahaya. Nah, kesimpulannya, getaran adalah dasar dari gelombang. Gelombang penting untuk berbagai teknologi dan komunikasi, cahaya dan alat optik memudahkan kita melihat dan mempelajari dunia. Ini nggak ada suaranya ya? Nggak ada. Ini nanti videonya Ibu kirim di grup ya. Nah, sekarang Q&A, tanya jawab. Adakah yang belum mengerti atau ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Baik, alhamdulillah semuanya mengerti ya. Lanjut. Kita masuk ke kuis. Nah, ini ada barcode, coba di-scan dulu. Udah di-scan semua. Ini udah ada frogs, seahorse, nanai. Yang lain? Itu layarnya masih kelihatan nggak share screen-nya? Enggak, Hikmah. Nama Hikmah doang. Kalau sekarang? Masih kayak tadi. Nah, kalau sekarang udah kelihatan? Oh, ada, Hikmah udah. Oke, stop sharing. Ini Ibu kirim di chat ya linknya. Nah. Ini yang udah masuk. Nanai, Ika Tiara, Cara Cantik, Stop Heart. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama Ibu, yang lain nanti menyusul ya. Baik, sekarang gamenya Ibu mulai. 1, 2, 3. Panjangan. Teknologi yang memanfaatkan pantulan gelombang bunyi ultrasonik untuk mendeteksi benda di bawah laut adalah next. Bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Ya, kita lihat rankingnya. Yang nomor 1 ada nanai. Lanjut. Bunyi pantul terdengar jelas karena sumber bunyi berjarak lebih dari 34 meter disebut C. Gema. Kita lihat rankingnya. Yang nomor 1 adalah nanai. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air tampak patah jika dilihat dari samping. Peristiwa ini terjadi karena sifat cahaya dapat dibiaskan.
Yuk kita lihat rankingnya. Dan ya, yang nomor 1 tetap Nana. Lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya, anak-anak. Bahan berikut yang paling efektif untuk menyerap bunyi adalah A. Busa atau karet berpori. Ayo kita lihat rankingnya. Nah, selamat kepada Nanai yang skornya 97, yang kedua Kika Tiara 65, dan yang ketiga Jellyfish 37. Ini aku. Selamat kepada juara 1, 2, dan 3. Lanjut. Kita lanjut kepada pengayaan. Kita jawab satu saja ya, itu waktu. Apa yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan cermin? A. Dispersi. B. Pembiasaan. C. Refleksi. D. Refraksi. B kali, Bu. Apa jawabnya? Nggak tahu, Bu. B kali. Nah, ayo kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah C. Refleksi. Jadi pantulan dari cermin itu akan mantul lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada review. Apakah ada yang mau meringkas apa saja pembelajaran kita tadi? Apakah ada? Sepertinya tidak ada ya. Yang kita pelajari tadi adalah getaran bunyi dan suara. Nah, sekarang kita masuk kepada remedial. Bagi teman-teman tadi, ada yang tidak bisa menjawab, atau yang pas kuis tadi nggak masuk sama sekali, nanti akan mendapatkan remedial dari Ibu ya. Nanti Ibu kirimkan di grup WA. Nah, sekarang kita masuk kepada PR. Nah, PR-nya itu ini bersifat individu ya. Carilah 3 benda di rumah yang memanfaatkan sifat bunyi atau cahaya. Nah, dibuat dalam bentuk tabel. Tabel pertama itu nama benda, yang kedua sifat bunyi atau cahaya yang digunakan, ketiga alasan atau manfaatnya. Nah, sekarang telah selesai pembelajaran Ibu pada hari ini. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran, bagaimana perasaan kamu hari ini dengan pembelajaran Ibu? Sangat senang, biasa Senang, saja, Bu. atau bingung nih? Bisa dikasih reaksinya. Sangat senang. Oke, terima kasih anak-anak Ibu karena telah antusias pada pembelajaran pada hari ini. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi